Dikhianati suaminya yang diam-diam menikah lagi demi harta, Naila tidak menangis apalagi memohon. Ia justru membekukan semua aset, menggugat cerai, dan mendirikan yayasan perlindungan perempuan dari relasi toksik. Inilah kisah balas dendam paling elegan dan kejam yang pernah ada. Saat cinta dipermainkan, Naila membalasnya bukan dengan air mata, tapi dengan kekuasaan, pencapaian, dan kekuatan yang membuat suaminya, dan semua pria manipulatif, tak berkutik. Jika kamu mencari inspirasi tentang bagaimana seorang istri bisa mengubah pengkhianatan menjadi senjata sosial, inilah cerita brutal yang wajib kamu baca. Namaku Naila. Aku seorang perempuan yang percaya pada cinta. Cinta yang tulus, cinta yang murni, cinta yang penuh pengorbanan. Dan kisahku bermula dari sebuah pertemuan yang biasa, tapi kemudian tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Kisah tentang aku dan Damar, pria yang membuatku percaya bahwa cinta bisa menjadi alasan untuk menyerahkan segalanya. Aku bertemu Damar pada sebuah seminar bisnis di Bandung, 3 tahun yang lalu. Ia bukan pembicara, bukan pula peserta utama. Ia hanya duduk di barisan belakang, mengenakan kemeja putih yang tidak terlalu rapi, wajah lelah, namun ada sesuatu di matanya yang membuatku tertarik. Matanya seperti menyimpan luka, tapi juga harapan. Aku mendekatinya saat istirahat makan siang, dengan alasan yang bahkan tak masuk akal. Aku hanya ingin tahu siapa dia. Namaku Damar, katanya sambil tersenyum kecil, agak ragu. Aku di sini hanya numpang belajar. Dan begitulah semuanya dimulai. Hari-hari berikutnya, kami semakin sering berbicara. Aku mengenalnya lebih dalam. Ia adalah pria yang cerdas, tapi belum beruntung. Ia pernah mencoba membuka usaha kecil-kecilan, tapi gagal. Ia baru saja kehilangan ibunya, dan tak punya siapa-siapa lagi di Jakarta. Hanya seorang pria dengan ambisi yang sempat patah, tapi masih menyala dalam diam. Aku jatuh cinta. Bukan karena kisah sedihnya, tapi karena kejujurannya. Karena cara dia melihat hidup yang tak adil tapi masih memilih untuk berjuang. Karena senyum tipisnya yang muncul bahkan saat ia sedang dikejar deadline, atau tak punya uang untuk makan enak. Karena ketulusannya saat mendengarkan, dan cara dia memandangku seperti aku adalah sesuatu yang penting. Aku memberinya segalanya. Dimulai dari tawaran pekerjaan di perusahaanku. Aku memiliki bisnis startup yang bergerak di bidang pemasaran digital. Awalnya ia menolak, merasa tak pantas. Tapi aku bersikeras. Aku butuh orang jujur seperti kamu, kataku. Ia akhirnya menerima, dan dari situlah hubungan kami berkembang. Perlahan, Damar masuk ke dalam hidupku. Ia menjadi bagian dari tim kecilku, lalu menjadi orang kepercayaanku. Tapi bukan hanya itu, ia juga menjadi bagian dari rumahku, dari keluargaku, dari mimpiku. Aku membukakan pintu apartemenku untuknya, lalu membukakan pintu hatiku sepenuhnya. Ia tak pernah memintanya, tapi aku memberikan. Karena aku mencintainya, sungguh-sungguh. Aku percaya pada cinta. Dan aku percaya pada Damar. Aku ingat malam pertama dia menginap di apartemenku. Hujan deras mengguyur kota, dan dia lupa membawa payung. Aku menyuruhnya tinggal, daripada basah kuyup pulang ke kosannya yang jauh. Malam itu, kami menonton film sambil menyelipkan kaki di bawah selimut yang sama. Kami tak bicara banyak, tapi kehadirannya membuat hatiku tenang. Sejak malam itu, ia tinggal lebih sering. Lalu menjadi kebiasaan. Minggu-minggu berlalu, kami semakin dekat. Aku membawanya ke rumah orang tuaku. Mereka menyambutnya dengan hangat, meski sempat bertanya-tanya. Aku anak perempuan satu-satunya, dan ayah cukup protektif. Tapi Damar menunjukkan sisi terbaiknya. Ia sopan, pendiam, dan pekerja keras. Ayah akhirnya menyetujui hubunganku dengannya. Kami bukan pasangan yang gemar pamer kemesraan di media sosial. Tapi kami saling tahu, saling mendukung. Di kantor, ia tetap profesional. Tapi aku tahu, ia pulang denganku. Ia ada di sisiku saat aku lelah, saat aku ragu, saat aku ingin menyerah. Aku mulai melibatkan Damar dalam pengambilan keputusan penting. Aku percaya padanya lebih dari siapapun. Ia membantuku mengembangkan sistem digital perusahaan, membuat tim lebih efisien. Ia punya ide-ide cemerlang, dan aku bangga padanya. Meski kadang aku mendengar bisik-bisik dari rekan kerja lain, bahwa aku terlalu memanjakannya, terlalu
mengistimewakannya, aku mengabaikan semua itu. Mereka tak tahu seperti apa perjuangan kami. Hubungan kami tak selalu mudah. Ada perbedaan, ada pertengkaran. Tapi kami selalu kembali. Karena kami sama-sama percaya bahwa cinta ini layak diperjuangkan. Aku tak butuh hadiah mahal. Tak butuh janji-janji indah. Aku hanya ingin seseorang yang mau tinggal bersamaku, menua bersamaku, dalam suka dan duka. Dan aku pikir, aku sudah menemukannya dalam diri Damar. Aku pernah bertanya padanya suatu malam, ketika kami duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Damar, kamu bahagia, kan? Sama aku? Ia terdiam lama, lalu menggenggam tanganku. Aku belum pernah merasa seaman ini sebelumnya. Jawaban itu cukup bagiku. Setidaknya, waktu itu, aku mulai merancang masa depan kami. Aku tahu ia belum siap menikah. Tapi aku siap menunggu. Aku mulai menabung untuk rumah bersama. Aku bahkan mengubah sebagian surat kepemilikan bisnis, agar jika terjadi apa-apa, ia tetap bisa melanjutkan segalanya. Aku percaya, cinta itu bukan sekadar kata. Ia adalah tindakan. Dan aku sudah bertindak sejauh mungkin. Kebahagiaan kami sederhana. Masak malam bersama. Nonton film Netflix di akhir pekan. Jalan pagi di taman dekat apartemen. Tertawa karena hal-hal kecil. Memesan bakso langganan lewat aplikasi. Aku merasa utuh. Tapi, terkadang, cinta bisa membuat kita buta. Ada tanda-tanda yang dulu kuanggap sepele. Panggilan telepon yang ia sembunyikan. Pulang lebih larut dari biasanya. Senyum yang mulai berkurang. Percakapan yang terasa lebih singkat. Dan di suatu titik, sebuah intuisi dalam diriku mulai bersuara. Apakah dia masih mencintaiku seperti dulu? Tapi aku menolak mendengarnya. Aku terlalu mencintainya untuk mencurigainya. Aku terlalu percaya untuk merasa takut. Aku berpikir, mungkin dia hanya lelah. Mungkin tekanan pekerjaan. Mungkin dia butuh ruang. Dan aku memberikannya. Karena cinta, bagiku, bukan tentang mengikat, tapi tentang mempercayai. Hari-hari terasa lebih sepi. Meski ia masih tinggal bersamaku, rasanya seperti ada jarak yang tidak terlihat. Ia tak lagi memelukku sepulang kerja. Tak lagi bertanya bagaimana hariku. Tak lagi bercerita soal mimpinya. Tapi aku tetap di sana. Tetap memasakkan makan malam. Tetap mencium keningnya sebelum tidur. Tetap menyelimutinya saat ia tertidur di sofa. Karena cinta, kadang, adalah tentang bertahan meski hati sendiri yang terluka. Aku mulai menyadari bahwa cinta bukan selalu seperti yang kita bayangkan. Bahwa orang bisa berubah. Bahwa yang dulu terasa kuat, bisa rapuh tanpa suara. Tapi aku masih mencoba. Masih percaya bahwa kami bisa kembali seperti dulu. Aku tak pernah menyesali apa yang sudah kuberikan. Rumahku adalah rumahnya. Perusahaanku, ia bantu bangun. Hatiku, ia tempati sepenuhnya. Tapi kini, aku mulai bertanya, jika aku telah memberikan segalanya, apakah masih ada yang tersisa untukku? Aku ingin percaya bahwa cinta yang kupilih ini tidak salah. Bahwa Damar tetaplah pria yang sama, yang dulu duduk di barisan belakang seminar dengan mata yang penuh harapan. Tapi setiap kali aku menatap matanya sekarang, aku kesulitan menemukan cahaya itu lagi. Aku mencintainya. Itu tak pernah berubah. Tapi apakah cinta yang kupercaya ini masih layak untuk dipertahankan? Hari itu, matahari bersinar seperti biasa. Langit Jakarta terang, nyaris tanpa awan. Jalanan macet seperti biasanya. Suara klakson bersahut-sahutan. Tapi bagiku, siang itu adalah siang yang paling sunyi dalam hidupku. Matahari yang dulu hangat, kini terasa seperti pecahan kaca yang membakar kulitku. Hari itu adalah hari ketika kenyataan menamparku lebih keras daripada apapun yang pernah kurasakan. Damar baru saja kembali dari kampungnya di Jawa Tengah. Ia bilang, ada urusan keluarga yang harus ia selesaikan. Aku tak banyak tanya. Selama ini, kepergiannya selalu jelas, dan aku percaya. Seperti biasanya. Tapi kali ini berbeda. Ia datang ke apartemen dengan wajah yang asing. Dingin. Tenang. Tapi bukan ketenangan yang membuatku tenang juga. Ia memandangku seperti seseorang yang hendak menyampaikan kabar duka,
Tapi bukan kematian siapapun, melainkan kematian sesuatu yang jauh lebih dalam, kepercayaan. Ia duduk. Aku membuatkan teh, seperti biasa. Ia menolak dengan isyarat tangan. Naila, katanya akhirnya, pelan, namun cukup jelas untuk menghentikan degup jantungku. Aku harus bicara sesuatu. Aku diam. Menunggu. Tidak ada senyum di wajahnya. Tidak ada genggaman tangan. Tidak ada pelukan. Tidak ada permintaan maaf sebelum luka itu ditorehkan. Aku menikah di kampung. Dunia hening. Seolah seluruh kota berhenti bernapas. Aku mengerutkan dahi, mencoba memahami. Maksud kamu, menikah? Siapa yang menikah? Aku. Suaranya masih tenang. Aku menikah dengan Sari. Beberapa hari yang lalu. Sari. Nama yang entah kenapa langsung menusukku. Aku mencoba mengingat. Pernahkah Damar menyebut nama itu sebelumnya? Teman lama? Mantan pacar? Saudara jauh? Tapi pikiranku tak bisa bekerja. Rasanya seperti tertabrak kereta yang melaju tanpa peringatan. Kenapa? Suaraku gemetar. Kenapa kamu lakukan ini? Tanpa bilang apapun. Damar menunduk. Aku nggak berniat menyakitimu, Naila. Sungguh. Tapi ini sudah terjadi. Dan, aku harap kamu bisa menerima. Menerima? Nafasku tercekat. Kamu berharap aku menerima bahwa kamu menikahi perempuan lain? Tanpa izin? Tanpa bicara dulu denganku? Kamu pikir ini apa? Aku masih mencintaimu, Naila. Sari pun tahu tentang kamu. Aku ingin kamu tetap jadi bagian hidupku. Kita bisa menjalani ini bersama. Aku mohon, berikan aku kesempatan. Poligami. Kata itu meluncur begitu saja dari pikiranku, seperti peluru yang mengenai jantung. Sesak, perih, tak bisa kuterima. Aku terdiam, tidak tahu harus menangis atau berteriak. Di satu sisi, aku ingin melemparkan apapun yang ada di meja ke arah wajahnya. Di sisi lain, aku masih terlalu mencintainya untuk melakukan apapun. Kenapa kamu lakukan ini, Mar? Tanyaku akhirnya, suaraku serak. Apa aku kurang? Apa cinta yang aku kasih nggak cukup? Bukan soal cukup atau nggak cukup. Nay, ini sudah jalan hidupku. Keluargaku menekan, Sari sudah hamil. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Jadi ini tentang tanggung jawab? Atau tentang kebohongan yang selama ini ia sembunyikan? Sejak kapan kamu hubungan dengan dia? Sudah beberapa bulan ini, jawabnya, pelan. Beberapa bulan. Aku menatapnya. Pria yang selama ini tidur di ranjang yang sama denganku. Yang aku buatkan kopi tiap pagi. Yang aku peluk saat hujan deras turun di luar. Yang aku percayai sepenuhnya, bahkan lebih dari diriku sendiri. Kenapa kamu nggak bilang? Aku takut kamu marah. Aku takut kehilangan kamu. Ironi. Ketakutan yang akhirnya menjadi kenyataan. Dan kamu pikir ini tidak akan menghancurkan aku? Suaraku nyaris tidak terdengar. Ia hanya diam. Tatapannya kosong. Tak ada air mata. Tak ada rasa bersalah yang cukup untuk menjelaskan semuanya. Setelah Damar pergi malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu masih menyala, tapi cahaya terasa dingin. Apartemen yang selama ini terasa hangat kini seperti kotak kosong yang bergema. Bantal di sofa masih menyimpan aroma tubuhnya. Gelas yang ia pakai masih ada di meja. Tapi semuanya seperti hantu yang mengejekku. Aku membuka ponsel. Jemariku gemetar. Ingin sekali mencari tahu siapa Sari sebenarnya. Ingin sekali menelusuri media sosial, mencari foto pernikahan mereka, mencari tahu kapan semuanya dimulai. Tapi aku terlalu lelah. Dan entah kenapa, aku takut. Takut melihat bukti bahwa cinta yang selama ini kupeluk ternyata sudah mati diam-diam. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Sendiri. Seperti anak kecil yang kehilangan ibu. Tapi ini lebih buruk. Karena aku kehilangan bukan hanya Damar. Aku kehilangan kepercayaan. Dan mungkin, kehilangan sebagian dari diriku sendiri. Hari-hari setelah itu seperti berjalan di kabut tebal. Aku tetap bekerja. Tetap menghadiri rapat. Tetap menjawab email. Tapi rasanya seperti robot.
seperti hidup dalam tubuh yang tak lagi punya jiwa. Orang-orang di kantor mulai bertanya, tapi aku hanya tersenyum dan berkata, aku cuma capek. Aku mencoba tidak menghubungi Damar. Tapi ia mengirim pesan. Berkali-kali. Nai, aku mohon, kita bisa bicara lagi. Aku ngerti kamu marah. Tapi tolong dengar penjelasanku. Aku sayang kalian berdua. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku tak membalas. Bukan karena aku tak peduli. Justru karena aku masih peduli. Terlalu peduli. Di malam-malam sunyi, aku duduk sendiri di balkon, memandangi lampu-lampu kota yang dulu menjadi saksi kebersamaan kami. Kini lampu-lampu itu terasa asing. Seperti dunia di luar sana tetap berjalan tanpa peduli apa yang terjadi di dalam hatiku. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah aku terlalu naif? Apakah aku terlalu cepat percaya? Apakah cinta memang seharusnya tidak buta? Aku ingat kata-kata Damar di awal hubungan kami. Aku ingin membangun hidup yang jujur, yang sederhana, yang kita bentuk bersama. Dan sekarang, ia datang dengan luka yang bahkan tak sempat diperingatkan. Ia datang dengan pilihan hidup yang menjadikanku sebagai pilihan kedua. Suatu hari, aku akhirnya membalas pesannya. Kalau kamu benar mencintaiku, kenapa kamu menghancurkan aku? Tak ada balasan selama berjam-jam. Lalu, akhirnya ia menulis. Karena aku manusia. Karena aku lemah. Tapi cintaku ke kamu tetap nyata. Nai, aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi apakah cinta yang nyata bisa mengkhianati? Suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berjalan di sebuah padang luas. Matahari bersinar tepat di atas kepala. Terik, menyilaukan. Tapi tiba-tiba, matahari itu retak, seperti kaca pecah di langit. Pecahannya jatuh, membakar rumput, membakar bumi, membakar langkahku. Aku berlari, tapi tak ada tempat berlindung. Aku terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi tubuh. Dan aku sadar, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah cerminan dari hatiku yang pecah. Cinta kami adalah matahari itu. Hangat, memberi hidup, membuatku percaya pada hari-hari. Tapi kini, matahari itu telah retak. Dan pecahannya melukai aku yang terlalu percaya. Suatu sore, aku duduk bersama ibu di rumah orang tuaku. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres sejak Damar tak lagi terlihat. Ia memandangku dengan tatapan lembut tapi penuh tanya. Ada apa, Nak? Aku menggeleng. Tapi air mataku berkata sebaliknya. Ia memelukku. Lama. Tanpa kata-kata. Dan di pelukannya, aku merasa sedikit lebih kuat. Ibu selalu tahu caranya menyembuhkan luka tanpa obat. Hanya dengan diam dan kasih sayang. Ayahmu dulu juga pernah buat kesalahan, katanya pelan. Tapi bukan itu yang membuatku bertahan. Aku bertahan karena aku tahu siapa diriku. Aku tidak mau kehilangan harga diriku hanya karena mencintai seseorang terlalu dalam. Aku memandangnya. Kalau kamu harus pergi dari cinta yang menyakitimu, pergilah. Jangan takut. Karena kamu pantas mendapatkan cinta yang tidak menyembunyikan luka di balik pelukan. Hari-hari berlalu. Aku mulai mencoba berdiri kembali. Perlahan. Aku mulai mengisi waktuku dengan hal-hal yang dulu kutinggalkan. Berkebun di balkon kecilku. Membaca buku-buku lama yang menumpuk di rak. Menulis. Menulis semua rasa yang tak bisa kuucapkan. Kadang-kadang aku masih menangis. Tapi tak lagi setiap malam. Aku menyadari satu hal, mungkin Damar adalah bagian penting dari hidupku. Tapi ia bukan seluruh hidupku. Dan cinta yang kupahami sekarang bukan lagi tentang bertahan dalam luka. Tapi tentang keberanian untuk melepaskan. Tentang memaafkan diri sendiri. Tentang berjalan, meski tertatih. Tentang mencintai diri sendiri lebih dulu, sebelum mencintai orang lain. Beberapa minggu kemudian, aku mengirim pesan terakhir padanya. Damar, terima kasih atas semua yang pernah ada. Tapi aku tidak bisa berbagi cinta yang seharusnya penuh. Aku memilih untuk pergi. Bukan karena aku tak mencintaimu, tapi karena aku akhirnya belajar mencintai diriku sendiri. Ia membalas singkat. Aku mengerti. Maafkan aku. Selamat tinggal, Naila.
Dan begitulah akhirnya. Bukan seperti dongeng yang berakhir bahagia. Tapi bukan pula tragedi yang tak bisa disembuhkan. Ini adalah kenyataan. Tentang hati yang patah. Tentang matahari yang retak. Tapi juga tentang perempuan yang akhirnya menemukan kembali cahayanya sendiri. Mereka bilang waktu menyembuhkan segalanya. Tapi mereka salah. Waktu tidak menyembuhkan. Waktu hanya membuat kita terbiasa hidup dengan luka. Bekasnya tetap ada, seperti sayatan halus di kulit yang kadang masih terasa perih saat disentuh. Dan aku, Naila, sudah terlalu sering menyentuh luka itu, berharap ia hilang. Tapi kini aku tahu, luka ini bukan untuk dihapus. Ia harus dikembalikan kepada orang yang membuatnya. Hari itu, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak sama. Rambut hitamku masih tergerai rapi, bibirku masih merah muda, mata ini masih menatap penuh harap. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Senyumku. Senyum itu tak lagi tulus. Ia adalah senyum seorang perempuan yang sedang menyembunyikan badai. Senyum dingin. Diam. Tajam. Seperti pisau yang dibungkus dengan pita manis. Aku memutar tubuh, memakai gaun krem polos, dan mengoleskan parfum favorit Damar. Sudah lama aku tak memakainya, tapi hari ini aku ingin dia mengingat kembali. Mengingat siapa aku, dan siapa yang seharusnya ia jaga. Sore itu, aku mengundang mereka. Ya, mereka, Damar dan Sari. Aku mengetik pesan tanpa gemetar. Aku ingin bertemu. Aku sudah berpikir panjang. Mungkin aku bisa belajar menerima. Kita harus bicara, sebagai keluarga. Damar membalas dengan cepat, seolah lega. Terima kasih, Nay. Kamu gak tahu betapa aku bersyukur baca ini. Kami akan datang malam ini. Kami. Untuk pertama kalinya, ia menyebut dirinya dan perempuan itu dalam satu kata. Aku menatap pesan itu lama, sebelum tersenyum tipis. Sari. Nama yang sempat hanya kutemui dalam amarah dan imajinasi. Kini akan hadir di hadapanku. Daging dan darah. Perempuan yang merebut sesuatu yang dulu hanya milikku. Dan aku akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi dalam hatiku, aku sedang menyalakan api. Apartemenku kutata ulang hari itu. Ruang tamu kuatur serapi mungkin. Lilin aromaterapi menyala. Kudapan kecil tersaji di meja. Suasana hangat dan nyaman. Seperti pertemuan keluarga kecil yang bahagia. Tapi tak ada yang tahu, ini lebih mirip panggung teater. Dan aku adalah aktris utamanya. Pukul 7 malam, bel berbunyi. Aku membuka pintu. Damar berdiri di sana, mengenakan kemeja biru muda, wajahnya canggung. Di sampingnya, seorang perempuan muda dengan wajah manis, berhijab krem lembut, berdiri tenang. Tangannya menggenggam lengan Damar. Sari. Aku tersenyum. Silakan masuk, kataku hangat. Mereka melangkah masuk. Aku bisa melihat keheranan di mata Damar, mungkin karena tak ada kemarahan dalam wajahku. Tidak ada air mata. Tidak ada bentakan. Yang ada hanya senyum. Senyum yang membuat punggungnya berkeringat. Terima kasih sudah mengundang kami, ucap Sari, sopan. Sama-sama, balasku. Aku pikir, lebih baik kita saling mengenal daripada saling menjauh. Kami duduk. Aku menuangkan teh, menyajikan kue, berbasa-basi seolah ini semua adalah hal biasa. Aku tertawa pelan, sesekali menyentuh lengan Damar dengan akrab, dan memuji Sari atas kecantikannya. Sari ini masih muda ya, Mar, kataku sambil menatapnya. Kamu beruntung dapat 2 perempuan dalam hidupmu. Sari tersenyum malu. Saya yang beruntung, Mbak. Damar sering cerita tentang Mbak Naila. Katanya Mbak perempuan yang luar biasa. Oh, aku mengangkat alis. Aku harap dia juga cerita soal pengkhianatannya. Suasana langsung tegang. Sari menggigit bibirnya. Damar menunduk. Tapi aku tetap tersenyum. Tidak satu pun nada kasar keluar dari mulutku. Karena kemarahan yang ditampilkan terlalu mudah ditebak. Dan aku tidak ingin mudah ditebak. Maaf, kataku. Aku hanya sedang belajar beradaptasi. Sari mencoba mencairkan suasana. Saya juga butuh waktu, Mbak. Jujur, awalnya saya juga bingung harus bagaimana. Tapi,
Saya percaya kita bisa mencari jalan tengah. Aku menatap matanya. Lama. Dalam hati, aku bertanya, perempuan macam apa kamu ini? Berani mencintai suami orang, lalu berharap bisa berbagi, seperti tak terjadi apa-apa? Tapi aku tetap tersenyum. Mungkin kamu benar. Kita harus mulai dari sekarang. Beberapa hari kemudian, aku mengirim pesan pada Damar. Bagaimana kalau Sari tinggal di sini sementara? Daripada kamu bolak-balik. Biar semua jelas. Sekalian kita saling belajar. Pesanku seperti tamparan halus. Damar ragu, tapi akhirnya setuju. Sari membawa koper kecilnya beberapa hari kemudian. Dan apartemen yang dulu hanya menjadi saksi cintaku pada Damar, kini menjadi panggung bagi kisah yang lebih kelam. Malam-malam berikutnya, aku bermain peran seperti profesional. Aku tertawa dengan Sari, berbagi resep, bahkan mengajarinya beberapa sistem kerja perusahaan. Ia terlihat kikuk di awal, tapi perlahan mulai terbuka. Sementara Damar tampak bingung. Mungkin dia menunggu ledakan yang tak kunjung datang. Tapi aku tahu, luka terdalam adalah yang tidak berbunyi. Dalam diam, aku mulai menyusun semuanya. Aku tahu kelemahan Damar, bisnis. Ia percaya padaku, terlalu dalam. Sebagian besar data sistem masih atas namaku. Dan aku tahu kelemahan Sari, rasa bersalah. Ia bukan perempuan jahat, hanya bodoh. Dan mudah dituntun. Malam hari, ketika semua tertidur, aku mulai bekerja. Kutelusuri kembali semua transaksi perusahaan. Kuperiksa setiap proyek yang melibatkan Damar. Aku tak menemukan kecurangan, tapi aku menemukan celah. Celah hukum yang bisa membuatnya tersingkir perlahan, tanpa ia sadari. Keesokan harinya, aku menyisipkan sebuah amplop ke dalam tas kerja Damar. Isinya, draft pemindahan tanggung jawab proyek penting ke tim lain, dengan alasan efisiensi. Surat itu tampak biasa, tapi maknanya dalam. Itu adalah awal dari penghilangan perlahan, bukan hanya dari bisnis, tapi dari hidupku. Damar tak menyadari, dan aku terus bersandiwara. Malam itu, aku dan Sari duduk di balkon. Kami minum coklat panas, berbicara ringan. Ia bercerita tentang masa kecilnya, tentang impian menjadi guru, tentang bagaimana Damar membuatnya merasa dilihat. Dia orang pertama yang membuat aku merasa berarti, katanya sambil tersenyum. Aku menatap langit, lalu bertanya, "Apa kamu bahagia?" Ia terdiam. Aku, nggak tahu. Tapi aku berharap begitu. Meski kadang aku merasa seperti bayangan di belakangmu. Aku menoleh. Menatapnya lurus. Kamu bukan bayangan, Sari. Kamu hanya belum tahu tempatmu. Sari menatapku, tidak mengerti. Aku tersenyum. Lalu masuk ke dalam, meninggalkannya di balkon sendirian. Karena dalam perang yang sesungguhnya, tak perlu ada teriakan. Hanya strategi. Dan waktu. Hari demi hari, aku menggulung jaringku perlahan. Sari mulai merasa canggung. Damar mulai kehilangan kendali atas proyek-proyek. Aku tetap hadir di meja makan, tetap membuatkan kopi, tetap mendengarkan cerita mereka. Tapi di balik layar, aku mulai membekukan semua hak kepemilikan bersama. Aku memindahkan aset ke rekening baru. Aku menyusun ulang struktur perusahaan. Dan yang terpenting, aku mulai menyimpan bukti. Bukti perselingkuhan, bukti dokumen, bukti pelanggaran etika kerja. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari ketika semua akan terbuka. Dan pada malam yang telah kutunggu, aku mengundang mereka berdua duduk di ruang tamu. Di atas meja, 2 map coklat, dan 1 surat perjanjian. Aku sudah pikirkan semuanya, kataku tenang. Kita akan jalani hidup masing-masing. Damar mulai panik. Apa maksudmu? Aku akan berikan seluruh aset perusahaan. Tapi kamu akan menanggung pajaknya. Dan kamu juga akan mencairkan kepemilikan rumah yang kamu beli atas namaku. Sari mulai pucat. Mbak Naila, tunggu. Aku tidak perlu penjelasan. Tapi aku akan beri kalian kebebasan. Tapi dengan satu syarat. Mereka menatapku, bingung. Kalian harus keluar dari hidupku. Total. Aku akan menghilang dari sistem kalian.
Tapi semua yang kalian miliki sekarang, uang, tempat tinggal, pekerjaan, semua akan hilang jika kalian menolak menandatangani. Aku menatap mereka tanpa air mata, tanpa amarah, hanya ketegasan dingin. Damar mulai membaca isi map. Wajahnya berubah. Ia tahu, ini bukan sekadar perjanjian. Ini adalah eksekusi. Dan ia kalah. Sari mulai menangis. Aku sudah terlalu banyak memberi, kataku lirih. Sekarang aku hanya ingin mengambil kembali. Sedikit saja. Sedikit keadilan untuk hati yang kau hancurkan. Ada dua jenis perempuan di dunia ini, ujar seorang teman lama Naila di suatu pesta. Perempuan yang tahu caranya menyakiti tanpa meninggalkan bekas, dan perempuan yang terlalu baik untuk disakiti. Sayangnya, yang pertama biasanya menyamar sebagai yang kedua. Dan malam itu, Naila hanya tersenyum sambil menyesap anggurnya, membiarkan kalimat itu berputar di benaknya seperti mantra. Karena begitulah ia ingin dikenang. Sebagai perempuan yang terlalu baik untuk disakiti, begitu baik, sampai-sampai orang tak akan pernah menuduhnya sebagai penyebab luka siapapun. Sudah sebulan lebih Sari tinggal di apartemen Naila. Hubungan mereka tampak harmonis dari luar. Seperti kakak adik yang rukun, saling membantu, saling mendukung. Sari, yang polos dan lugu, mulai merasa nyaman. Ia mulai percaya bahwa Naila benar-benar ikhlas. Bahwa perempuan pertama dalam hidup suaminya benar-benar telah merelakan semuanya. Tapi Naila menyimpan prinsip. Tak ada yang benar-benar ikhlas saat hatinya dihancurkan. Dan untuk Sari, ia merancang luka bukan dalam bentuk pukulan atau kata-kata kasar. Tapi lewat strategi sosial, halus, nyaris tak terasa. Seperti racun yang dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam air minum. Tidak mematikan seketika, tapi perlahan menghancurkan. Jebakan pertama, pesta ulang tahun reputasi. Minggu pertama bulan itu, Naila mengadakan pesta kecil di apartemen. Acara itu ia bungkus sebagai pesta syukuran atas kesuksesan proyek perusahaan. Meskipun sejujurnya proyek itu tak benar-benar sukses. Ia mengundang para kolega bisnis, influencer lokal, dan beberapa wartawan gaya hidup. Tentu saja, Sari juga diajak. Bahkan Naila meminjamkan gaun mahal dan sepatu hak tinggi untuknya. Kamu harus tampil menawan. Kamu istri Damar. Jangan sampai kelihatan seperti tamu tambahan, kata Naila sambil tersenyum. Sari tersipu. Mbak Naila baik banget, makasih ya. Naila memandangi Sari dengan tatapan manis. Aku hanya ingin kamu jadi dirimu sendiri, tapi lebih baik. Malam itu, semua berjalan sempurna. Kecuali satu hal kecil. Gaun yang dipinjamkan Naila ternyata terlalu tipis di bawah cahaya. Ketika Sari berdiri di bawah lampu pesta dan tertawa bersama seorang tamu, satu fotografer yang tak sengaja memotret dari sisi samping langsung menyadari, pakaian dalamnya terlihat jelas di balik gaun. Besoknya, foto itu muncul di salah satu akun gosip selebgram lokal, lengkap dengan caption, "Istri kedua pengusaha ternama tampil terlalu berani di pesta sang istri pertama, drama baru." Sari panik. Ia mengurung diri seharian. Damar marah. Tapi Naila hanya menunjukkan keterkejutan. Oh, Tuhan, aku nggak tahu lampu di ruang tamu sekuat itu. Harusnya aku cek dulu. Maafin aku, Sar, aku cuma pengen kamu tampil cantik. Aku nggak pernah bermaksud mempermalukan. Sari memeluknya. Aku tahu, Mbak, aku cuma malu. Dan saat memeluk Sari, Naila menutup matanya. Satu retakan lagi. Jebakan kedua, dunia kerja yang palsu. Beberapa hari kemudian, Naila menawarkan Sari untuk bekerja paruh waktu di departemen konten perusahaannya. Kamu kan lulusan pendidikan. Aku butuh konten edukasi. Anggap aja belajar dan mengisi waktu. Sari tampak antusias. Ia mulai datang ke kantor 3 kali seminggu, membuat video, mengisi narasi, dan menulis skrip. Tapi Naila tahu kelemahan Sari. Ia tidak terbiasa dengan dunia profesional yang cepat, licik, dan penuh tekanan. Maka ia menyuruh salah satu staf senior untuk membimbing Sari. Namun dengan syarat yang tak dikatakan terang-terangan. Beri dia cukup tantangan sampai ia gagal, tapi jangan pernah terlihat membuli. Sari mulai kewalahan. Naskah-naskahnya dikritik. Video-videonya direvisi berulang kali.
Tapi Naila selalu bersikap suportif. Kamu hebat, Sar. Memang awalnya sulit. Tapi jangan menyerah ya. Kamu bisa. Padahal, Naila sudah tahu, setiap revisi itu adalah jebakan. Dan ketika Sari akhirnya menangis di pantry karena dianggap lambat dan tidak kompeten oleh staf lain, Naila datang dan memeluknya lagi. Sudah. Kamu gak usah kerja dulu. Mungkin belum waktunya. Sari kembali ke rumah. Patah hati. Merasa gagal. Dan merasa beruntung punya kakak ipar, seperti Naila yang mau memeluknya meski dia mengecewakan. Satu goresan lagi. Jebakan ketiga, Ibu Damar. Sari tahu bahwa Ibu Damar menyukai Naila. Itu bukan rahasia. Tapi Naila tahu bagaimana menggunakannya. Suatu hari, Naila mengundang Ibu Damar makan siang. Sari diminta ikut. Ini saatnya kamu menunjukkan diri ke Mama. Biar Mama tahu kamu bukan cuma istri kedua. Kamu keluarga, ucap Naila manis. Sari pun berdandan rapi, membawa puding buatan sendiri. Tapi Naila telah mengatur skenario diam-diam. Dia memastikan bahwa topik yang dibahas nanti akan menyentil rasa tak layak dalam diri Sari. Dan benar saja. Di meja makan, Ibu Damar bertanya, "Kamu lulusan mana, Sar?" "Universitas Negeri X, jurusan Pendidikan Bahasa." "Wah, bukan universitas top ya?" "Oh, iya, Bu. Tapi saya..." Iya." Damar itu terbiasa dikelilingi perempuan pintar dan tajam. "Saya takut kamu nanti capek mengejarnya." Sari tersenyum kaku. Naila menyela lembut, "Mama, jangan terlalu keras. Sari itu pekerja keras kok. Mungkin gak secerdas saya, tapi dia punya hati baik." Ibu Damar mengangguk pelan, dan tak sadar bahwa kalimat itu justru menjadi belati. Sari menunduk sepanjang makan siang. Malam harinya, ia menangis di kamar mandi. Dan Naila kembali datang mengetuk pintu. "Sari, kamu kuat, ya? Aku di sini buat kamu." Retakan keempat. Kali ini lebih dalam. Perlahan membunuh dari dalam. Hari-hari berlalu. Sari mulai berubah. Ia jadi mudah gugup. Tidak percaya diri. Menjauh dari teman-temannya. Bahkan dari Damar. Naila sengaja menemukan surat pribadi dari sahabat lama Sari di meja makan. Surat yang mengatakan bahwa Sari berubah sejak menikah, tidak pernah balas pesan, bahkan tidak hadir di acara reuni. Surat itu membuat Sari sedih, lalu marah, lalu bingung pada dirinya sendiri. "Aku merasa jadi orang lain, Mbak," ucapnya lirih suatu malam. Naila menggenggam tangannya. "Mungkin kamu memang harus jadi orang lain untuk bertahan." Dan pada titik terlemah Sari, Naila mengirim pesan terakhir. Bukan ke Sari, tapi ke Damar. Ia mengirimkan rekaman suara dari salah satu malam ketika Sari menangis dan mengatakan, "Andai aku gak pernah nikah sama kamu." Rekaman itu hanya beberapa detik, tapi cukup untuk menusuk. Damar menjadi dingin pada Sari, membatasi interaksi. Dan Naila, ia tetap tersenyum, tetap membuatkan kopi, tetap menjadi perempuan yang terlalu baik untuk disakiti. Puncak sabotase, penghinaan yang tidak sengaja. Pada pesta ulang tahun salah satu klien penting perusahaan, Naila datang bersama Damar. Ia juga mengajak Sari. Dress code malam itu, elegan hitam. Naila sengaja menyuruh Sari memakai gaun merah terang yang lebih pas dengan warna kulitmu. Sari percaya. Dan saat mereka tiba di acara, semua mata memandang. Bukan karena Sari cantik, tapi karena ia berbeda sendiri. Dan di dunia sosial, perbedaan berarti kesalahan. Beberapa tamu tersenyum sinis. Ada yang berbisik. Foto-foto beredar. Caption yang menyindir mulai muncul di media sosial keesokan harinya. Sari menangis sepanjang malam. Damar menyalahkannya. Dan Naila hanya berkata, "Aku minta maaf. Mungkin aku salah info, tapi kamu tetap cantik kok di mataku." Retakan terakhir. Sejak Sari pergi, Damar berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih tertutup, dan, yang paling penting bagi Naila, lebih lengah. Di kantor, kehadirannya mulai tak konsisten. Kadang datang terlambat, kadang tak datang sama sekali.
Wajahnya tampak lelah, mata sering kosong, dan pikirannya entah kemana. Orang-orang mulai bergunjing. Damar nggak seperti dulu. Mungkin karena masalah rumah tangga. Sepertinya Naila yang lebih dominan sekarang. Dan Naila mendengarnya. Tentu saja. Tapi ia tak membantah. Tak membela. Ia hanya mengangguk kecil ketika ditanya, "Bagaimana kabar kalian?" Dan menjawab, "Kami baik." Damar butuh waktu istirahat saja. Padahal, waktu istirahat itulah yang membuka jalan bagi Naila untuk bergerak diam-diam. Langkah pertama, memotong akar keuangan. Langkah pertama Naila sederhana tapi vital, mengamankan dokumen keuangan utama. Selama ini, meskipun perusahaan itu awalnya milik Naila, Damar memegang sebagian besar kendali operasional. Ia yang menandatangani kontrak, mengatur tim produksi, menjalin hubungan dengan investor. Naila lebih banyak berada di balik layar, strategi, brand, dan komunikasi. Tapi kini, dengan posisi Damar yang goyah, Naila masuk ke dalam sistem keuangan. Bersama CFO yang selama ini ia percaya, Naila mulai menyusun ulang struktur anggaran. Beberapa akun dibekukan. Beberapa pembayaran Damar ke relasi pribadi ditahan untuk audit. Ia menggunakan kata yang selalu efektif di dunia bisnis, efisiensi. Tak ada yang curiga. Semua berpikir Naila hanya sedang membereskan kekacauan karena Damar tampak kacau. Bahkan tim legal membantunya, karena toh semua dokumen perusahaan atas nama Naila. Dan Damar? Damar mulai merasa ada yang aneh. "Kenapa anggaran pemasaran gue dibekukan?" Tanyanya pada CFO. "Kita sedang audit ulang." Arahan dari Bu Naila. Damar mencoba marah, tapi tak ada celah. Semua terlihat profesional. Semua sah di atas kertas. Dan Naila, saat ditanya langsung, hanya berkata, "Aku cuma ingin perusahaan kita sehat, Dam, bukan menyerang kamu." Satu akar, dipotong. Langkah kedua, isolasi sosial. Langkah kedua, membuat Damar sendirian. Naila tahu, dalam dunia bisnis, kekuatan bukan hanya soal uang, tapi juga jejaring. Maka ia mulai membatasi akses Damar ke mitra dan kolega penting. Dengan dalih, efisiensi komunikasi, semua rapat strategis dialihkan ke tim Naila. Grup WhatsApp proyek dipindahkan ke akun baru, tanpa Damar. Beberapa klien besar bahkan menerima email dengan nada halus, menjelaskan bahwa Damar sedang istirahat sementara, dan semua urusan akan ditangani langsung oleh Naila. Damar mulai merasa kehilangan pijakan. Ia mencoba menelepon rekan investor, tapi beberapa tak mengangkat. Ia datang ke kantor pusat, hanya untuk melihat ruangan kerjanya dipakai oleh staf lain, karena katanya sudah diubah fungsi menjadi ruang kreatif. "Jadi aku dipinggirkan?" tanyanya pada Naila. Naila hanya mengangkat bahu, menatapnya lembut. "Bukan begitu. Kamu butuh waktu. Aku cuma bantu meringankan. Semua ini demi kamu juga." Tapi Damar tahu, ia bukan dibantu. Ia sedang dipinggirkan perlahan. Dan ia tak punya siapa-siapa untuk mengadu. Karena satu persatu, semua yang dulu berdiri di sisinya kini sudah beralih. Satu-satu, jatuh. Langkah ketiga, membuka luka lama. Naila tahu, untuk benar-benar menjatuhkan seseorang, tidak cukup hanya mengambil kuasanya. Harus ada pukulan ke harga dirinya. Sesuatu yang menghancurkan dari dalam. Maka ia mulai menggali. Beberapa tahun lalu, Damar pernah membuat keputusan bisnis buruk. Sebuah investasi di startup e-commerce yang bangkrut hanya dalam 6 bulan. Waktu itu, Naila menutupinya. Tak ada media yang tahu. Tak ada klien yang paham. Kini, Naila memanggil salah satu jurnalis yang dulu pernah dekat dengannya. "Off the record," katanya sambil menyodorkan segelas kopi. Dan 2 minggu kemudian, artikel itu muncul di media ekonomi lokal. Skandal diam-diam, investasi gagal pengusaha muda Damarwe yang menguras modal perusahaan. Isinya tak sepenuhnya bohong. Tapi ditulis dengan sudut pandang yang membuat Damar tampak bodoh dan sembrono. Damar marah besar. Ia mendatangi kantor Naila, melempar koran ke meja. "Kamu main media sekarang?" Naila menatap tenang. "Aku nggak tahu soal itu. Tapi, mungkin kamu memang harus bertanggung jawab."
Semua yang terjadi ada rekam jejaknya, Damar terdiam. Ia tahu, secara hukum, semua benar. Ia menandatangani semua perjanjian investasi sendiri. Ia yang bertanggung jawab. Dan publik mulai menganggapnya beban perusahaan. Luka lama, dibuka. Langkah keempat, penebusan yang palsu. Saat Damar mulai runtuh secara mental dan emosional, Naila membuka pintu pengampunan. Kamu bisa rehat dulu dari perusahaan. Fokus ke dirimu, ucapnya suatu malam, saat Damar terlihat kacau dan kehilangan arah. Damar tak punya pilihan. Ia menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan direktur utama, dengan alasan kesepakatan bersama. Perusahaan tetap milik Naila. Nama Damar bahkan dihapus dari halaman manajemen di situs web. Beberapa bulan kemudian, Naila mengubah nama brand, memperbarui logo, dan mengusung misi baru, dikelola oleh perempuan visioner. Damar menjadi penonton. Mantan pendiri yang kini hanya kenangan. Ia mencoba bangkit sendiri, tapi reputasinya sudah tercoreng. Beberapa investor ragu. Rekan kerja menjauh. Dan Naila? Ia tetap anggun, tetap tersenyum, dan tetap tampak sebagai pihak yang menyelamatkan perusahaan dari keruntuhan. Damar duduk sendirian di apartemen kecil yang ia sewa setelah pindah dari rumah lama. Tangannya gemetar saat membuka email dari seorang kolega lama yang dulunya sangat dekat. Maaf, Dam. Aku nggak bisa kerja bareng kamu dulu. Nanti kalau situasi udah membaik, kita ngobrol lagi ya. Ia menatap layar. Matanya kosong. Segalanya hilang. Rumah, perusahaan, istri, reputasi, harga diri. Dan ia tahu, semua itu bukan karena ia ceroboh. Tapi karena satu perempuan. Perempuan yang pernah ia hianati. Perempuan yang kini berdiri di puncak, dan tidak perlu mendorongnya jatuh. Karena ia sudah menggali lubangnya sendiri. Dan Naila? Di lantai paling atas gedung kantornya, ia berdiri menghadap jendela kaca besar. Jakarta gemerlap di bawahnya. Ia menggenggam secangkir kopi, mengenakan jas putih, dan membaca laporan terbaru. Q2 profit naik 23%. Sentimen publik membaik. Damar W sudah tidak relevan. Ia menghela napas pelan. Satu-satu, sudah ia lucuti. Kini, giliran dirinya untuk bangkit. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai pemimpin yang membangun kerajaannya sendiri, batu demi batu, dari reruntuhan pengkhianatan. Dan ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum tenang seorang perempuan yang tahu persis kekuatannya. Malam itu langit Jakarta diguyur hujan deras. Petir memantul di kaca-kaca gedung tinggi, dan suara rintik deras memukul jendela apartemen tua tempat Damar tinggal. Di luar, dunia tampak berantakan. Tapi tak sebanding dengan kekacauan yang sedang terjadi di dalam dada Damar. Ia duduk di meja makan kecil, menatap layar laptop yang menampilkan laporan internal perusahaan. Laporan yang, entah bagaimana, ia dapatkan dari sumber anonim. Laporan itu bukan hanya data. Itu bukti bahwa selama ini Naila memang sudah mengatur segalanya. Bahwa pengunduran dirinya bukan kecelakaan. Bahwa kejatuhannya bukan takdir, melainkan skenario. Tangannya mengepal. Aku harus menemuinya, gumamnya. Bukan untuk menuntut, tapi untuk mengerti. Atau paling tidak, mencari sisa harga diri yang mungkin masih bisa ia bawa pulang. Pertemuan di rumah lama. Naila sedang menyiram tanaman ketika bel rumah berbunyi. Ia melirik jam tangan. Pukul 20.47. Terlambat. Dan tak ada janji siapapun malam itu. Ia membuka pintu dan melihat Damar berdiri di ambang, kuyup, wajahnya campuran antara marah, bingung, dan patah. Aku mau bicara, katanya, tanpa salam. Naila tidak bergeming. Hanya menyingkir dari pintu dan membiarkannya masuk. Ruang tamu itu masih sama. Sofa abu-abu, rak buku yang tertata rapi, dan aroma lavender yang menenangkan. Tapi malam ini, tempat itu tak memberi kehangatan apapun bagi Damar. Ia berdiri di tengah ruangan, seperti tamu tak diundang. Aku tahu semuanya, Nay, katanya, langsung. Kamu yang jatuhin aku. Kamu yang atur media, kamu yang ambil alih perusahaan.
kamu. Kamu terlambat menyadarinya. Potong Naila tenang, sambil menyeka tangannya dengan handuk kecil. Damar menatapnya. Kenapa? Naila menatap kembali, kali ini matanya tak lagi hangat. Kamu tanya kenapa, Damar? Suara Naila rendah, tapi tajam. Kamu lupa siapa kamu saat pulang dari kampung membawa berita bahwa kamu telah menikah dengan perempuan lain? Kamu lupa cara kamu bicara waktu itu, seolah aku harusnya mengerti, menerima, dan tetap menyayangimu? Kamu lupa bahwa kamu menyebut itu sebagai bagian dari takdir dan rezeki? Damar menggeleng, berusaha menyangkal. Aku waktu itu. Tahu kamu bohong, potong Naila, dan aku tahu alasannya. Ia meletakkan handuk, lalu berjalan pelan ke rak buku. Menarik sebuah map coklat dari tumpukan. Ia melemparkannya ke meja di depan Damar. Isinya berhamburan, salinan rekening, surat pembelian aset, kontrak pinjaman. Ini semua bukti bahwa kamu menikahi Sari demi koneksi keluarganya. Demi memperluas aksesmu ke proyek-proyek besar. Demi bisnis. Bukan demi cinta. Damar menatap map itu dengan mata melebar. Aku tahu dari awal, Dam. Sari anak pemilik salah satu kontraktor besar di Jawa Timur. Dan kamu? Kamu ingin mengamankan modal ekspansi proyek renovasi kampus itu. Kamu pikir aku nggak tahu? Aku cuma diam. Jadi kamu. Aku biarkan kamu jatuh karena kamu memilih keserakahan. Bukan karena kamu menikah. Tapi karena kamu mempermainkan semuanya. Termasuk cintaku. Naila duduk di sofa, tenang. Tapi suaranya menyimpan api yang menyala perlahan. Kamu tahu kenapa aku nggak langsung marah saat kamu mengaku poligami? Karena aku tahu marah tak akan memberiku keadilan. Aku ingin kamu merasa perlahan. Seperti aku waktu itu. Saat kamu menghancurkan rumah yang aku bangun sendirian. Damar tak bisa menjawab. Ia duduk, lemas. Naila melanjutkan, nadanya pelan tapi tegas. Aku pernah mencintaimu, Damar. Lebih dari siapapun. Tapi cintaku kau jual dengan harga murah. Ia menatap mantan suaminya itu dalam-dalam. Kamu bahkan gak pernah benar-benar peduli padaku. Cuma peduli pada apa yang bisa kamu ambil dariku. Damar membela diri. Damar akhirnya bersuara, pelan. Aku memang salah. Tapi aku juga mencintaimu, Nay. Aku cuma terjebak. Aku pikir itu bisa menguntungkan kita semua. Dan kamu pikir aku akan ikut menari di atas pengkhianatan itu. Damar menghela napas. Ia menghapus wajahnya dengan tangan. Kamu benar. Aku bodoh. Tapi kamu juga kejam, Nay. Kamu gak cuma balas dendam. Kamu hancurkan semuanya. Naila tersenyum kecil. Tidak, Dam. Aku tidak menghancurkan. Aku hanya mengambil kembali apa yang aku bangun. Kamu yang menghancurkan milikmu sendiri. Topeng itu robek. Untuk pertama kalinya, Damar tak bisa lagi bersembunyi di balik alasan. Semua sudah telanjang. Naila tahu. Naila paham. Naila tidak hanya membaca tindakannya, tapi menelanjangi motivasi terdalamnya. Topeng kesalehan yang dulu ia pakai, bahwa poligami adalah bagian dari iman, dari sunnah, dari cinta yang adil, kini robek. Ternyata, di baliknya hanya ada ambisi dan kerakusan. Ia menangis. Bukan karena kehilangan perusahaan. Tapi karena baru menyadari ia telah kehilangan satu-satunya perempuan yang benar-benar mencintainya, dan kini membencinya. Maafkan aku, lirihnya. Naila berdiri. Ia menatap jam di dinding. Sudah pukul 22.11. Aku tidak akan membalas dendam lebih dari ini. Kamu sudah cukup hancur. Tapi aku juga tak akan kembali. Ia berjalan menuju pintu. Membukanya. Pulanglah, Dam. Hujan sudah reda. Dan kisah kita juga. Damar berdiri pelan. Ia berjalan keluar. Di ambang pintu, ia menoleh. Naila, kalau aku minta maaf dan ingin berubah, apakah masih ada? Tidak ada. Kali ini suara Naila dingin. Aku sudah berubah. Dan kamu sudah terlambat. Pintu ditutup pelan. Tapi bagi Damar, suara itu terdengar seperti palu hakim yang mengetuk. Akhir dari segalanya.
Tak ada yang lebih sunyi dari rumah yang dulu penuh cinta tapi kini hanya menyisakan gema kemarahan. Dan di rumah itu, malam itu, Naila menyalakan lampu ruang tamu satu persatu, seperti menyorot panggung teater sebelum lakon pamungkas dimulai. Di atas meja kayu jati, tergeletak map besar berisi dokumen hukum. Di dalamnya, salinan laporan keuangan, bukti transfer mencurigakan, dan surat pengajuan cerai yang tinggal ditandatangani. Ia menunggu. Pintu depan berderit pelan. Damar masuk, tampak kelelahan. Wajahnya kusut, jaketnya basah karena gerimis sore tadi. Ia tampak seperti aktor yang lupa naskahnya, namun tetap dipaksa naik ke panggung. Naila duduk tenang di sofa. Di seberangnya, 2 kursi kosong. Di sisi kanan, tempat Sari. Di sisi kiri, tempat Damar. Tak lama kemudian, Sari pun muncul dari arah dapur. Wajahnya bingung melihat suasana yang lebih dingin dari biasanya. Ia baru kembali dari rumah orang tuanya di Malang, setelah menghilang tanpa kabar selama 2 minggu. Ini apa? Sari bertanya, pelan. Naila menepuk tumpukan dokumen di meja. Malam ini adalah akhir dari semua pertunjukan, ucapnya. Dan ini adalah panggung terakhirmu di rumah ini, Damar. Perempuan yang mengendalikan panggung. Sari menatap Naila, lalu Damar. Kebingungan melintas di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Naila berdiri, mengambil map coklat besar, dan menyerahkannya pada Damar. Baca. Damar membuka lembar pertama. Dahinya berkerut. Matanya menyapu cepat. Laporan pengeluaran perusahaan, pembelian aset pribadi atas nama karyawan fiktif, pencairan dana tak resmi. Aku tahu soal penggelapan kecil yang kamu lakukan, Damar. Bukan jumlah besar. Tapi cukup untuk membuktikan bahwa kamu tidak hanya mengkhianati aku, tapi juga hukum. Ini tidak seperti yang kamu kira. Damar tergagap. Oh, aku tahu persis apa yang kupikirkan. Semua ini terjadi tepat ketika kamu mulai merasa posisimu di perusahaan tak lagi aman. Kamu cari jalan pintas. Kamu buat rekening baru atas nama sopir perusahaan dan menyalurkan dana ke sana. Lalu digunakan untuk beli properti kecil di Yogyakarta. Atas nama Sari. Sari tampak seperti baru ditampar. Apa? Apa maksudnya? Damar memejamkan mata, mengusap wajahnya. Itu, tidak seperti itu. Tapi kamu menggunakan nama aku untuk menyembunyikan uang? Sari berseru, suaranya mulai bergetar. Naila hanya berdiri di tengah mereka, seperti hakim yang menunggu saksi saling membunuh. Dan karena kamu sudah membuat transaksi itu atas nama istri keduamu, lanjut Naila, maka aku sebagai istri sah yang terdaftar di hukum punya hak untuk menuntut. Dan aku akan menuntut. Ia mengeluarkan selembar surat dari map lain. Surat gugatan cerai. Ini keputusan final, Naila berkata, suaranya tak berubah. Aku menggugat cerai. Semua aset yang secara hukum bisa dibekukan, sudah dibekukan. Rekening bersama, sudah ditutup. Harta bersama, aku bawa bukti bahwa sebagian besar modal dan penghasilan berasal dariku. Hukum ada di pihakku. Damar ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Dunia di sekitarnya seperti berhenti. Kepalanya berdenging. Sari duduk perlahan, tubuhnya limbung. Aku tidak tahu semua ini, ia bergumam. Dan sekarang kamu tahu, Naila berkata padanya, dengan nada yang bukan marah, tapi jujur. Aku tidak pernah membencimu, Sari, tapi kamu juga memilih untuk percaya pada dongeng Damar. Kamu pikir kamu datang sebagai cinta kedua yang suci. Padahal, kamu hanyalah alat. Sari menatap Damar, matanya penuh luka. Kamu bilang, kamu ingin membangun masa depan. Kamu bilang Naila akan mengerti. Damar tidak menjawab. Naila menatapnya lurus. Kamu pikir aku akan terus diam. Tapi malam ini, aku tidak ingin bermain peran lagi. Aku bukan istri yang sabar, bukan perempuan yang menunggu keadilan turun dari langit. Aku adalah keadilannya sendiri. Sari tersingkir tanpa sadar. Tangis Sari pecah. Ia bukan hanya kecewa pada Damar. Ia kecewa pada dirinya sendiri, yang terlalu mudah percaya. Ia bukan perempuan bodoh, tapi ia juga bukan Naila. Maafkan aku,
katanya lirih pada Naila. Aku sungguh tak tahu. Naila mengangguk pelan. Maafku tak akan mengubah apapun. Tapi kamu masih bisa memilih. Ikut jatuh bersama Damar, atau menyelamatkan dirimu sendiri. Sari berdiri, mengambil tasnya, lalu berjalan pelan ke pintu. Sebelum pergi, ia menoleh ke Damar. Aku kira kamu laki-laki yang tahu apa itu tanggung jawab. Lalu ia pergi. Diam. Tanpa drama. Tanpa air mata lagi. Adegan terakhir, Damar yang telanjang. Kini tinggal Damar dan Naila. Laki-laki itu kini hanya bayangan dirinya sendiri. Tanpa kekuasaan, tanpa cinta, dan tanpa rumah. Kamu menang, katanya lirih. Naila berjalan mendekat, menatapnya dari jarak dekat. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang kamu yang menari terlalu lama di panggung yang bukan milikmu. Damar tertawa kecil, getir. Jadi, semuanya memang sudah kamu rancang sejak awal. Naila menggeleng. Tidak. Aku merancang ini saat kamu mulai memainkan hidupku seperti permainan. Dan aku tidak akan pernah menyesal. Ia mengambil surat cerai dan meletakkannya di meja. Tinggal tanda tangan. Atau aku akan bawa ke pengadilan dengan tuduhan pidana. Damar menatap surat itu lama. Tangan gemetaran. Tapi akhirnya ia menandatangani. Tanda tangan itu terasa seperti palu yang menghantam semua sisa ego yang pernah ia banggakan. Subuh belum menyingsing, tapi langkah-langkah terburu-buru dan suara koper diseret sudah terdengar di halaman rumah besar yang dulu dibangun dengan cinta, dan akhirnya diruntuhkan oleh pengkhianatan. Damar dan Sari berdiri di teras rumah itu, kini hanya tamu asing bagi bangunan yang pernah mereka injak dengan penuh angkuh. Hanya satu koper besar dan 2 tas punggung yang menyertai mereka. Selebihnya, kosong. Mobil, sudah ditarik perusahaan. Rumah, disita atas nama Naila. Rekening, beku. Masa depan, kabur. Dan rumah yang mereka pijak pagi itu, bukan lagi milik mereka. Naila sudah memutuskan, inilah panggung terakhir bagi mereka. Dan panggung itu kini digelapkan, tirainya ditutup rapat. Silakan pergi sebelum jam 7. Suara Naila terdengar dari dalam. Datar. Dingin. Ia tidak muncul di pintu. Tak ada pelukan perpisahan. Tak ada amarah. Hanya pengusiran yang senyap tapi mutlak. Damar ingin berkata sesuatu. Tapi semua kata sudah terlalu basi untuk diucapkan. Sari, yang berdiri dalam diam, bahkan tak menatap rumah itu lagi. Matanya kosong, dan wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ia tahu ini bukan hanya soal kehilangan harta. Ini adalah kehancuran harga diri. Kembali ke akar yang retak. Perjalanan mereka kembali ke kampung halaman Damar di Jawa Tengah terasa seperti ziarah ke makam impian. Naik kereta ekonomi, berdesak-desakan, dan hanya membawa apa yang tersisa di tangan, dan luka di dada. Orang-orang di stasiun tak mengenal mereka. Tak ada yang peduli, tak ada yang tahu bahwa pria ini dulu CEO muda, disanjung, dikutip media nasional, memiliki segalanya. Kini, bahkan bangku di ruang tunggu pun tak cukup nyaman untuk ia duduki lama-lama. Sari hanya tertunduk sepanjang jalan. Ia tak bertanya, tak menyalahkan, tak menangis. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanyalah kelelahan total. Mental, emosional, spiritual. Kita bisa mulai lagi. Damar mencoba membuka suara saat kereta mulai melaju. Tapi suaranya sendiri terdengar hampa, tak meyakinkan. Mulai dari mana? Tanya Sari, datar. Damar terdiam. Sari mengalihkan pandangan keluar jendela, melihat sawah dan kabut pagi. Kamu sudah jual semuanya. Bukan hanya uang, Dam. Tapi martabatku, keluargaku, dan hidupku. Damar tak sanggup menjawab. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggenggam erat koper yang berisi lebih banyak penyesalan daripada pakaian. Perjanjian yang pernah diabaikan. Setibanya di rumah tua orang tua Damar, mereka disambut dengan keheningan yang aneh. Ibunya, yang dulu begitu bangga saat Damar datang membawa mobil mewah dan istri baru, kini hanya menyambut dengan tatapan bingung dan getir. Apa yang terjadi, Nak? Tanya sang ibu pelan. Masalah bisnis, jawab Damar singkat. Namun ibunya tahu, ini bukan sekadar masalah bisnis. Ada kehancuran dalam cara anaknya berbicara,
dalam cara menundukkan kepala. Beberapa hari kemudian, kebenaran akhirnya sampai juga ke telinga keluarga. Lewat berita online, lewat kabar dari kerabat, lewat potongan media sosial. Damar, yang dulu dielu-elukan sebagai pengusaha muda penuh visi, kini menjadi aib yang dibicarakan dengan nada iba atau ejekan. Dan ketika keluarganya tahu bahwa semua aset atas nama Naila, berkat perjanjian pranikah yang dulu ditandatangani dengan malas dan tanpa baca, mereka pun tahu, tak ada yang bisa diklaim. Tak ada yang bisa diperebutkan. Semua harta Damar, baik yang didapat sebelum maupun setelah pernikahan, secara hukum berada dalam perlindungan hukum atas nama Naila. Ia tidak hanya cerdas dalam cinta, tapi juga dalam hukum. Waktu itu aku pikir, tanda tangan pranikah cuma formalitas. Ucap Damar pada ayahnya, dengan suara nyaris berbisik. Sang ayah hanya menghela napas panjang. Lelaki yang tak belajar dari kebodohannya, akan dihukum berkali-kali oleh takdir. Beberapa minggu di kampung, Sari mulai gelisah. Rumah tua, lingkungan sempit, bisik-bisik tetangga, dan Damar yang terus murung. Semuanya membuat hidupnya terasa seperti sel. Ia mulai berpikir, apakah ini harga yang harus ia bayar seumur hidup? Suatu malam, ia duduk di depan rumah, menatap langit yang berdebu. Seorang teman lama menghubunginya lewat pesan. Dengar-dengar kamu balik ke kampung. Aku buka butik kecil di Solo, butuh orang bantu desain. Kalau kamu butuh kerja, kabarin ya. Pesan itu seperti percikan cahaya kecil di lorong gelap. Sari termenung. Mungkin ini jalannya. Keluar. Bukan hanya dari kampung, tapi dari kehidupan Damar. Ia menatap suaminya yang duduk di pojok ruangan, mabuk dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Esok paginya, ia memberanikan diri. Dam, aku mau kerja. Di Solo. Damar mengangkat wajah, kaget. Kita baru mulai dari nol. Kamu mau ninggalin aku? Bukan ninggalin. Tapi aku tidak mau jatuh lebih dalam. Damar menatapnya lama. Lalu berkata lirih, kamu juga udah gak percaya aku, ya? Sari tidak menjawab. Tapi diamnya adalah jawaban paling keras. Naila, hidup yang tanpa bayangan. Sementara itu, di Jakarta, Naila menjalani hidup baru. Rumah besar itu kini terasa lebih luas, lebih tenang. Ia memindahkan ruang kerja ke kamar utama. Semua lukisan Damar sudah disingkirkan. Semua foto dibakar. Ia berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya pelan. Wajahnya tidak seceria dulu. Tapi ada ketegasan baru di sana. Seorang perempuan yang tahu harga dirinya, dan tidak akan pernah menjualnya lagi, terutama demi cinta. Beberapa teman menanyakan kenapa ia tidak menuntut lebih. Kenapa tidak memenjarakan Damar? Kenapa tidak mempublikasikan semua aibnya? Jawabannya hanya satu. Karena dia terlalu murah untuk dimaafkan. Tapi terlalu kecil untuk kuhancurkan lebih jauh. Naila memilih diam. Ia tidak butuh dunia tahu bahwa ia menang. Ia hanya butuh dirinya sendiri tahu, aku utuh kembali. Surat tak pernah dikirim. Suatu malam, Naila duduk di ruang kerja dan menulis surat. Untuk Damar. Surat yang tak akan pernah dikirim, tapi ia butuh untuk menuliskannya. Damar, kamu pernah menjadi rumah. Dan aku pernah mengunci hatiku dengan kuncimu. Tapi kamu juga yang membakar rumah itu. Dan aku, akhirnya, memadamkan apinya sendiri. Aku tidak menyesal pernah mencintaimu. Tapi aku menyesal pernah merendahkan diriku demi bertahan. Aku tidak akan memenjarakanmu. Karena kamu sudah dipenjara oleh dirimu sendiri. Selamat jalan, Damar. Ini panggung terakhirmu. Dan aku tak akan duduk di kursi penonton lagi. Naila. Udara pagi di balkon lantai 2 rumah itu tidak lagi terasa seperti dulu. Dulu, aroma kopi dan suara tawa menjadi bagian dari pagi-pagi Naila. Kini hanya suara angin, dan secangkir teh hangat yang nyaris tak disentuh. Setelah semua kekacauan yang terjadi, Naila tidak mencari pelarian ke tempat baru. Ia tidak kabur dari rumah besar itu, dari meja makan yang dulu jadi saksi kebahagiaan palsu, atau dari kamar yang sempat jadi ruang penuh air mata. Ia justru memilih tetap di sana. Sebab ia tahu, melupakan bukan tentang menjauh, tapi tentang berani tinggal dan tetap bernapas. Tapi tetap tinggal bukan berarti tetap sama.
Naila bukan lagi perempuan yang membuka hati dengan mudah, mempercayai kata cinta tanpa pertanyaan, atau memberikan segalanya demi kebersamaan. Ada yang mati dalam dirinya, dan ia tidak menyesal membiarkannya mati. Rutinitas yang baru, jiwa yang lama. Ia kembali ke kantornya seminggu setelah perceraian resmi diumumkan. Karyawannya terdiam saat ia melangkah masuk. Elegan, bersih, tenang, tapi ada aura tajam di setiap geraknya. Mereka tahu cerita yang beredar, tapi tak satu pun berani bertanya. Ruangannya tetap sama, tapi kali ini, kursi di seberangnya kosong. Dulu tempat itu untuk Damar. Kini tak ada yang duduk di sana. Naila menolak menunjuk pengganti. Ia bilang, aku ingin lihat ruang itu kosong dulu. Biar jadi pengingat. Ia menyusun ulang struktur perusahaan. Beberapa posisi penting diganti. Bukan karena balas dendam, tapi karena ia ingin memastikan kepercayaan bukan lagi hal yang murah. Setiap hari ia datang pukul 8 pagi. Membaca laporan. Bertemu klien. Rapat dengan direktur. Pukul 7 malam baru pulang. Di rumah, ia makan malam sendiri. Menonton dokumenter. Kadang membaca buku. Kadang hanya duduk di ruang tamu, mendengarkan detik-detik jam dinding. Sepi? Tentu. Tapi lebih baik sunyi yang jujur daripada kebisingan yang palsu. Pertemuan-pertemuan kecil yang tidak bermakna. Kadang, teman-teman lama mengajak bertemu. Beberapa laki-laki dikenalkan padanya. Entah untuk sekadar makan malam, atau mungkin bisa cocok. Tapi Naila hanya tersenyum, menolak halus. Bukan karena ia menutup pintu, tapi karena ia sedang membangun ulang fondasi. Satu malam, ia bertemu dengan seorang pengacara muda di sebuah forum bisnis. Laki-laki itu pintar, sopan, dan cukup menarik. Mereka bicara panjang tentang pasar, hukum, dan etika kerja. Apakah kamu sedang mencari pasangan lagi? Laki-laki itu bertanya, setengah bercanda. Naila menatapnya sebentar, lalu menjawab, saya tidak sedang mencari apapun. Saya sedang membereskan banyak hal yang pernah saya izinkan masuk ke hidup saya tanpa seleksi. Laki-laki itu terdiam. Dan Naila tersenyum, lalu pamit. Terapi dan dinding yang tinggi. Diam-diam, Naila memutuskan datang ke terapis. Bukan karena ia merasa lemah, tapi karena ia ingin memastikan dirinya baik-baik saja, secara sadar. Apakah kamu masih marah? Tanya sang terapis, seorang perempuan parubaya dengan suara lembut. Naila mengangguk. Tidak marah, hanya dingin. Apa bedanya? Marah masih punya api. Dingin, sudah tidak punya apa-apa. Tapi belum mati. Terapisnya tersenyum. Dingin bukan akhir, Naila. Dingin adalah ruang jeda. Tempat kamu bisa lihat semuanya lebih jernih. Naila memejamkan mata. Ia tahu itu benar. Kenangan yang tidak hilang, tapi tak lagi menghantui. Setiap kali lewat ruang keluarga, ia ingat tawa Damar. Setiap kali membuka lemari, aroma pakaian sari yang dulu sempat menempel masih sesekali tercium. Kenangan itu tidak bisa dihapus seperti file komputer. Tapi kenangan juga bukan musuh. Kenangan adalah arsip. Dan Naila memutuskan menyimpannya dalam lemari tertutup. Tak dibuka, tapi juga tak dibakar. Ia tahu, memaafkan tidak harus berarti menerima kembali. Dan melupakan tidak harus berarti tidak mengingat sama sekali. Ia hanya butuh duduk di samping luka itu, sampai luka itu berhenti berdetak. Suatu malam, setelah mandi dan mengenakan piyama, Naila duduk di tempat tidur dan membuka laptop. Ia menulis sesuatu, bukan untuk siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk Naila, kamu tidak perlu baik-baik saja setiap saat. Kamu boleh terluka, boleh sedih, boleh kecewa. Tapi kamu tidak boleh berhenti. Kamu sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali menjadi perempuan yang merendahkan diri demi cinta. Jangan jatuh lagi untuk yang hanya bisa mencintaimu jika kamu lemah. Cintailah dirimu saat kamu sedang kuat, saat kamu sedang tegas, saat kamu sedang dingin. Karena dingin bukan berarti mati. Dingin adalah ruang di mana kamu bisa hidup tanpa terbakar lagi. Terus berjalan. Ia menyimpan file itu. Lalu mematikan lampu. Tidurnya malam itu masih tak lelap. Tapi ia tidak menangis. Itu sudah cukup.
Menghapus bayangan, bukan cinta. Banyak orang bilang, untuk bisa pulih, kamu harus membenci orang yang menyakitimu. Tapi Naila tidak memilih membenci Damar. Ia hanya mencabut seluruh kekuasaan Damar atas pikirannya. Ia tidak ingin namanya memenuhi pikirannya di pagi hari. Ia tidak ingin keputusan kecil sehari-hari dikendalikan oleh trauma lama. Ia ingin menjalani hidup bukan untuk membuktikan apa-apa. Bukan untuk membalas. Bukan untuk mengungguli. Tapi untuk dirinya sendiri. Ia pernah memberi segalanya untuk cinta. Kali ini, ia memilih menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri. Langit Jakarta mendung saat itu, tapi dalam ruangan konferensi Hotel Bintang 5 di pusat kota, aura hangat dan kuat terasa menembus udara. Puluhan perempuan duduk membentuk setengah lingkaran. Di depan mereka berdiri sosok yang sudah mulai dikenal sebagai tokoh inspiratif, Naila Sasmita. Bukan hanya CEO sukses, tapi kini juga pendiri Yayasan Akar Perempuan. Kalau kamu pernah merasa seluruh hidupmu dihancurkan oleh orang yang kamu cintai, mari duduk. Kita tidak akan bicara soal dendam di sini. Kita bicara soal arah baru, ucap Naila di awal pidatonya. Ruang itu hening. Tapi hening yang penuh kekuatan. Perempuan-perempuan dari berbagai latar, korban kekerasan, korban manipulasi psikologis, korban relasi tak setara, mendengarkan dengan penuh perhatian. Naila bukan berbicara dari teori. Ia bicara dari luka. Tapi luka itu sudah lama tidak berdarah. Ia sudah menjadikan api pengkhianatan sebagai obor. Dan kini, ia meneruskan cahaya itu kepada mereka yang masih berjalan dalam gelap. Tumbuh dari abu. Setelah perceraian yang mengguncang hidupnya dan menjatuhkan Damar serta Sari, Naila tidak berhenti pada rasa puas. Ia tahu terlalu banyak perempuan di luar sana yang tidak seberuntung dirinya. Perempuan yang terperangkap dalam pernikahan toksik, yang dipermainkan oleh cinta dan ekonomi, yang diam karena takut atau karena cinta yang tidak adil. Setiap malam setelah pulang kerja, Naila mengumpulkan data. Ia membaca laporan KPAI, Komnas Perempuan, hingga cerita-cerita anonim di forum digital. Ia mulai memahami betapa sistemik dan luasnya problem relasi timpang. Dari sinilah muncul ide membentuk Yayasan Akar Perempuan, tempat perlindungan dan pendidikan untuk perempuan yang terjebak dalam hubungan toksik. Tempat ini bukan sekadar suaka, tetapi ruang untuk memberdayakan dan membebaskan. Perempuan tidak lahir untuk jadi korban, tulisnya dalam manifesto awal yayasan itu. Kita bukan sekadar bunga yang layu karena cinta busuk. Kita akar, dan akar bisa membelah batu kalau perlu. Bangunan yang didirikan dari abu kenangan. Kantor pertama yayasan berdiri di sebuah rumah lama yang sempat menjadi gudang. Naila membelinya, merenovasi total, dan menamainya Rumah Akar. Di tembok depan tertulis kutipan, "Kamu tidak sedang hancur. Kamu sedang dibentuk ulang." Di dalamnya ada ruang konsultasi, perpustakaan kecil, studio seni, dan aula diskusi. Setiap ruang dirancang hangat dan inklusif. Tidak menyerupai kantor hukum atau klinik trauma, tetapi seperti rumah. Naila mempekerjakan para penyintas yang sudah pulih untuk menjadi mentor. Ia percaya, hanya mereka yang pernah terjerat luka yang tahu bagaimana cara melepaskannya. Program utamanya meliputi konseling legal dan psikologis, pelatihan ekonomi untuk kemandirian, edukasi hubungan sehat, ruang ekspresi seni dan tulisan, forum diskusi sesama penyintas. Yang paling penting, tidak ada satupun perempuan yang ditanya, "Kenapa kamu nggak pergi dari awal?" Karena Naila tahu, pertanyaan itu menyederhanakan sesuatu yang rumit. Ia ingin tempat ini bukan menghakimi, tapi menemani. Menjadi simbol, bukan sekadar saksi. Media mulai melirik kiprah Naila. Tapi Naila tidak pernah menjual penderitaannya sebagai komoditas drama. Setiap kali diwawancarai, ia tegas, "Saya bukan korban. Saya perempuan yang memilih untuk tidak tinggal dalam luka." Salah satu wawancara terkenalnya terjadi dalam acara Mata Publik, sebuah talk show malam nasional. "Bu Naila, jika Anda bisa bicara langsung pada Damar dan Sari, apa yang ingin Anda katakan?" tanya sang pembawa acara. Naila tersenyum, tidak gentar. "Tidak ada," jawabnya singkat. "Saya tidak menyisakan energi untuk orang-orang yang memilih menghancurkan saya. Energi saya untuk membangun ulang. Untuk perempuan lain.
Untuk hidup yang lebih besar dari sekadar pengkhianatan. Penonton studio berdiri. Tepuk tangan menggelegar. Tapi Naila tetap tenang. Ia tahu, ini bukan soal glamor. Ini tentang membuat luka menjadi bahan bangunan. Beberapa tahun kemudian, program yayasannya mulai melibatkan remaja perempuan dan anak-anak. Naila percaya, perlindungan harus dimulai dari akar. Ia menggagas kurikulum, cinta yang sehat, di beberapa SMA dan perguruan tinggi. Program ini mengajarkan remaja cara mengenali red flags dalam hubungan, cara membangun batas sehat, dan cara menghargai diri sendiri di luar validasi cinta romantis. Salah satu siswi SMA, dalam sesi diskusi, bertanya padanya, "Bu Naila, apakah ibu masih percaya cinta?" Pertanyaan itu membuat seisi ruangan hening. Naila tersenyum. "Saya tidak percaya cinta yang datang untuk menenggelamkan. Tapi saya percaya cinta yang datang untuk menemani kamu tumbuh." Gadis itu tersenyum. Dan Naila tahu, benih sedang tumbuh di tempat yang tepat. Luka lama, tapi tidak luka bisu. Di sela kesibukannya, Naila menulis buku. Bukan autobiografi, tapi semacam surat panjang untuk semua perempuan yang pernah merasa kecil karena mencintai terlalu besar. Judulnya, Aku Tidak Lahir Untuk Diminta Maafkan. Dalam buku itu, ia menulis, "Saya tahu bagaimana rasanya memeluk orang yang menusuk dari belakang. Tapi saya juga tahu rasanya membuka luka itu sendiri dan bilang, cukup. Dulu saya ingin jadi rumah untuk seseorang. Kini saya membangun kota kecil untuk banyak perempuan, dan tak satu pun pintunya bisa diketuk oleh pengkhianatan lagi." Buku itu laris. Tapi lebih dari itu, menjadi referensi penting dalam diskusi tentang relasi sehat. Ia diundang menjadi narasumber di Forum Feminis Asia Tenggara, bahkan dalam sidang regional soal perlindungan perempuan. Naila yang kini, tegas, pemaaf, tapi tak terbakar. Waktu berlalu. Rambut Naila kini mulai beruban sedikit. Tapi auranya justru semakin matang. Ia bukan lagi hanya pemimpin perusahaan. Ia kini menjadi simbol bahwa perempuan bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit, bukan sebagai bayangan laki-laki, tapi sebagai cahaya bagi diri dan sesamanya. Suatu hari, seorang stafnya menemukan foto lama Damar dan Sari di rak dokumen. "Bu, mau saya buang?" Naila menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Bakar saja. Tapi jangan karena marah. Bakar karena sudah selesai." Naila tahu, luka tidak selalu harus sembuh total. Tapi luka bisa dipelajari. Bisa dibaca seperti peta. Bisa jadi peringatan, bahkan bisa jadi jembatan. Ia bukan perempuan yang dingin lagi. Tapi juga bukan perempuan yang mudah terbakar oleh cinta manis-manis. Ia api, tapi api yang membangun dapur, bukan membakar rumah. Ia perempuan yang membakar lukanya, bukan untuk membalas, tapi untuk menyalakan lampu jalan bagi perempuan lain. Dan dalam senyumnya, dunia tahu, kekuatan bukan datang dari kemenangan, tapi dari keputusan untuk tidak tinggal di reruntuhan. Di suatu pagi yang tenang, jauh dari gemuruh masa lalu, Naila duduk sendiri di teras rumah Akar. Angin menerbangkan lembaran-lembaran agenda minggu depan, berisi nama-nama perempuan yang akan datang untuk konsultasi, pelatihan, dan penguatan. Senyum kecil menggantung di wajahnya. Bukan senyum puas, melainkan senyum yang tahu, semuanya kini sudah tepat berada di tempatnya. Tak ada lagi Damar. Tak ada lagi Sari. Tak ada lagi rumah yang terasa dingin walau penuh lampu. Semua itu telah berakhir, bukan dengan ledakan, tapi dengan kedewasaan. Naila tidak lagi memerangi kenangan. Ia berdamai, lalu membiarkannya pergi, seperti debu yang ditiup waktu. Ia tidak lagi menunggu siapapun datang menyelamatkannya. Tidak lagi berharap cinta yang utuh dari seseorang di luar dirinya. Karena kini, ia telah menjadi rumahnya sendiri. Tangguh, hangat, dan tidak bisa diguncang hanya oleh janji manis. Dulu, Naila percaya cinta adalah segalanya. Kini, ia tahu bahwa cinta, saat tidak dibarengi hormat dan kejujuran, hanyalah kedok yang bisa melukai. Dan luka, bila cukup dipelajari, bisa jadi kompas. Kompas itulah yang kini ia wariskan kepada ribuan perempuan lain yang masih mencari arah. Cerita Naila bukan tentang balas dendam. Ini bukan kisah perempuan yang menang melawan laki-laki.
Ini adalah kisah tentang memilih berdiri di atas puing, membangun sesuatu yang lebih tinggi, dan membuktikan. Perempuan tidak dilahirkan untuk menunggu diselamatkan, mereka diciptakan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, dan satu sama lain. Dan di ujung perjalanan itu, Naila menyadari satu hal paling penting. Kadang, luka bukan untuk disembuhkan. Kadang, luka hanya perlu dimengerti. Karena dari sanalah kekuatan tumbuh. Naila tidak lagi terbakar. Tapi ia tetap menyala.